Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita dan menyehatkan kita hingga bisa menunaikan sholat Jumat di akhir tahun 2023 ini. Sungguh merupakan nikmat paling besar ketika Allah menjaga iman kita. Maka marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan kepada kita semua. Tak ada satupun petunjuk yang kita butuhkan untuk mengarungi kehidupan ini kecuali beliau memberikan keteladanan terbaik untuk kita umatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada Jumat mubarakah ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada hadirin wal hadirat, wabil khusus pribadi khatib sendiri, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hal ini menjalankan segala syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, insyaallah Jumat berkah ini tema kita tentang muhasabah diri di awal tahun 2023. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di awal tahun seperti ini banyak perusahaan dan instansi mencanangkan target setelah membuat evaluasi tahun lalu. Mereka ingin 1 tahun ke depan lebih baik daripada 1 tahun yang telah dilewatinya. Bagi seorang muslim, sesungguhnya setiap pergantian tahun adalah momentum untuk melakukan muhasabah dan menghadirkan resolusi. Ketika kedua hal ini dilakukan dengan baik, maka akan terjadi perbaikan dari waktu ke waktu. Hadirin ma'asyiral muslimin,
sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama, muhasabah. Muhasabah adalah keniscayaan bagi orang-orang yang beriman. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui surah Al-Hasyr ayat 18 ini Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk melakukan muhasabah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kemudian seluruh ulama mufassirin sepakat bahwa makna ghad pada ayat ini yakni maksudnya adalah hari akhirat, sehingga muhasabah kita yang paling utama adalah terkait dengan apa yang sudah kita lakukan untuk hari akhirat kita, bukan sekedar masa depan kita di dunia saja, tetapi yang dimaksudkan ayat tersebut yakni hari akhirat. Ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian dihitung di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas iman dan ibadah kita mestinya menjadi bahan muhasabah. Karena itulah yang akan menjadi bekal masa depan kita di akhirat kelak nanti. Bagaimana salat kita? Amalan pertama dan utama yang paling dihisab di hari akhirat adalah salat. Sudahkah kita berusaha untuk salat berjamaah? Abdullah bin Maktum pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Maktum ini adalah seorang yang buta. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dengan kondisiku seperti ini, apakah bisa saya salat di rumah?" Kemudian apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Bisa wahai sahabatku." Kemudian setelah itu bubar daripada salat berjamaah di masjid. Kemudian Abdullah bin Maktum telah merangkakkan kakinya untuk pergi menuju rumahnya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, "Wahai sahabatku Abdullah bin Maktum, kesinilah." Kemudian menghampiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Maktum, "Wahai sahabatku, apakah engkau mendengarkan azan sewaktu di rumah?" Kata sahabat Abdullah bin Maktum menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, azan terdengar sampai di rumahku." Kemudian situlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ya sahabatku, berarti kewajiban untukmu untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid." Masya Allah, dengan keterbatasan yang Allah berikan kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Maktum itu saja tidak mendapatkan keringanan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan seluruh anggota badan kita sempurna? Maka marilah senantiasa sebagai muhasabah diri untuk senantiasa
di tahun 2023 ini, mari kita makmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah di tempat kita. Kemudian dilanjutkan, sejak saat itu Abdullah bin Maktum tidak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid. Bahkan beliaulah yang azan subuh, artinya sebelum fajar sudah berada di masjid, padahal beliau adalah seorang yang buta. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita membiasakan membaca Al-Quran dan menambah hafalan kita di tahun ini? Karena jikalau kita senantiasa mengamalkan, membaca dan mentadaburi Al-Quran ini, insya Allah akan sampai menghafal Al-Quran, maka derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah kita hafalkan, yakni kitabullah Al-Quran yang mulia. Para sahabat sedemikian mesra dengan Al-Quran dan selalu mengamalkannya, sehingga Syahid Qutb menyebutkan pada mereka sebagai Zailul Quranul Farid, generasi Quran yang unik. Para sahabat Nabi hingga pahlawan Islam yang namanya abadi hingga saat ini, mereka adalah orang-orang yang demikian mesra dengan Al-Quran. Para ulama hingga para pembebas negeri seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, ternyata mereka adalah para penghafal Al-Quran, bahkan sudah hafiz Al-Quran sejak kecil. Bagaimana dengan kita? Sudah bertambah berapa hafalan Al-Quran kita dalam setahun lamanya? Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sedekah kita? Kita muhasabah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Sudah sejauh mana kita bersedekah yang akan menjadi benteng dari diri kita dari musibah di dunia ini, benteng dari api neraka. Para sahabat mencontohkan, baik dalam keadaan lapang dan sempit, mereka senantiasa gemar bersedekah, hingga ada yang sambil menangis membawa segenggam kurma agar senantiasa ingin supaya sedekahnya diterima dan dinikmati oleh orang-orang yang senantiasa membutuhkan sedekah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki kepada kita. Mungkin pada tahun yang lalu Allah memberikan rezeki kepada kita dan kita masih enggan untuk mensedekahkan harta kita di jalan Allah. Ini sebagai muhasabah kita. Marilah kita infakkan harta kita di jalan Allah. Semoga dengan tahun 2023 ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena manfaat daripada sedekah ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan pahalanya kepada kita sampai pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya adalah resolusi. Muhasabah harus bermuara pada kesimpulan bahwa amalan-amalan kita masih sedikit, sedangkan dosa-dosa kita banyak. Bekal kita untuk masa depan akhirat masih sangat kurang, sehingga muhasabah yang benar akan melahirkan resolusi dan perbaikan. Kalau perusahaan dan orang-orang membuat resolusi untuk kinerjanya, mengejar kesuksesan dunia, mestinya kita membuat resolusi berbasis muhasabah untuk kesuksesan akhirat kita. Tentu boleh kita memiliki target kesuksesan dunia, namun tujuan akhiratnya tetap akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari muhasabah kita, buat resolusi terkait salat kita. Jika belum lengkap berjamaah, kita lengkapi.
Tidakkah kita ingin seperti Said bin Musayyib yang 50 tahun tak pernah ketinggalan solat jamaah? Tidakkah kita ingin seperti Muhammad Al-Fatih yang sejak balik tak pernah meninggalkan solat jamaahnya? Mari kita tingkatkan pula khusyuk dalam solat kita. Tidakkah kita ingin sedemikian mesra berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menemukan kenikmatan terbesar yakni di dalam salat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah," dan jadikanlah penyejuk hatiku dalam salat. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah terkena panah. Di zaman itu belum ada anestesi seperti sekarang. Umumnya orang di zaman itu menggunakan khamar agar tidak merasa kesakitan saat anak panahnya dicabut dari tubuhnya. Namun Ali tidak mau meminum khamar. Ia meminta anak panah itu dicabut saat solat, dan demikian khusyuknya solat. Ali tidak merasakan sakit sedikit pun pada saat anak panah itu dicabut. Kalau kita sudah muhasabah tentang tilawah dan hafalan kita, maka perlu menghadirkan resolusi agar di tahun 2023 ini tilawah kita lebih banyak, tadabbur Al-Quran kita lebih lama, dan hafalan Al-Quran kita semakin meningkat. Kalau kita sudah muhasabah tentang sedekah kita, maka perlu menghadirkan resolusi agar di tahun 2023 ini sedekah kita lebih besar. Ini juga membuat kita lebih semangat untuk kerja kita lebih keras, kerja lebih cerdas, dan tentunya kerja lebih ikhlas. Semoga dengan resolusi ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perbaikan-perbaikan kepada kita di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan sebagai bahan renungan, sebagai bahan evaluasi kepada pribadi-pribadi kita masing-masing, khususnya kepada kita, kepada keluarga kita, istri, anak-anak kita. Marilah senantiasa kita menuju tahun 2023 ini dengan kualitas iman dan takwa yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai umat yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada Jumat Mubarakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat Jumat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa terbaik kita, niat kita. Mudah-mudahan di awal tahun 2023 sampai akhirnya, mudah-mudahan kualitas iman dan takwa kita senantiasa kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup dan kehidupan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا وترحمنا وترحم باعنا وأمهاتنا وإخواننا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.